Orang yang paling berbahaya adalah orang yang sudah merasa nyaman dengan kesendiriannya. Sebab orang tersebut sudah tidak membutuhkan siapapun untuk merasa cukup. Jika dia tidak dihargai, maka dia akan pergi begitu saja tanpa pemberitahuan lebih dulu. Dan jika dia dihianati, dia tidak akan marah. Namun, dia sudah tidak akan mempedulikan lagi terhadap orang yang mengkhianati tersebut. Dan jika ada seseorang yang ingin meninggalkan dia, maka dia akan membiarkan seseorang itu pergi dengan senang hati. Itulah bahayanya orang yang sudah nyaman dengan kesendiriannya. Dan secara psikologis, seseorang yang sudah merasa nyaman dengan kesendiriannya, orang tersebut sudah tidak membutuhkan lagi validasi. Artinya, orang tersebut sudah tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Sebab orang yang sudah nyaman dengan kesendiriannya, dia tidak mampu untuk dirayu, tidak mudah baperan, apalagi bucin. Dan dia juga tidak mampu dikendalikan oleh siapapun, walaupun seseorang tersebut memberikan perhatian yang lebih. Bagi dia, tidak terpengaruh oleh perhatian yang berlebihan. Semua akan disikapi dengan biasa-biasa saja. Itulah bahayanya, itulah kekuatannya seseorang yang sudah nyaman, yang sudah mampu berdamai dengan kesendiriannya. Dan ini adalah kekuatannya dia. Orang model seperti itu akan sulit untuk ditemui dan jarang terlihat. Akan tetapi orang model seperti itu akan mudah dikenal oleh orang banyak. Apakah kamu di antaranya? Silakan komentar. Ya, alias selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, kamu banyak mengkaji, tapi mengkajinya bukan mengkaji diri sendiri. Tapi kamu mengkaji orang lain, membandingkan diri kamu dengan diri orang lain, begitu ya. Tapi kartu ini ketika mendapatkan kondisinya seperti ini ya, jadi nggak kayak gini, alias tidak terbalik ya. Nah, alhamdulillah ya saat ini kalian sudah lebih bijak, kalian sudah lebih memahami pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kok kalau orang lain bisa gampang lebih mudah sukses dibanding saya? Kenapa sih kok orang-orang itu lebih bahagia dibanding saya? Padahal mereka orang-orang jahat, padahal mereka tuh orang-orang yang suka jolim ke orang lain, padahal mereka tuh orang-orang yang kejam. Tapi kenapa sih kok mereka lebih beruntung dibanding kehidupan saya yang selalu menjaga attitude, selalu menjaga hati dan perasaan orang lain, selalu membantu orang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sekarang sudah hilang dari diri kalian ya, karena saat ini kalian sudah semakin dekat dengan semesta ya. Kamu lagi dibimbing oleh leluhur secara langsung ya. Kalian sedang dinasehatin bahwasanya jangan bandingkan dirimu dengan orang lain ya. Kamu boleh buktikan deh di mulai saat ini hidup kamu akan lebih cemerlang, hidup kamu akan lebih tenang, hidup kamu akan lebih bahagia, hidup kamu akan lebih sejahtera, lahir batin kamu akan tentram. Tapi lihat orang-orang yang kamu pikir orang itu baik-baik saja, padahal mereka tuh orang-orang yang zalim, tapi mereka bahagia. Kamu tidak tahu mereka itu seperti apa yang sebenarnya. Begitu ya. Kartu yang pertama, ini tentang kamu dan pasangan kamu. Kemungkinan kayaknya nih antara kamu dan pasangan kamu kayaknya sering berselisih paham ya. Akan tetapi sebetulnya kamu dan pasangan kamu itu walaupun berbeda, kalian itu sama-sama saling melengkapi. Artinya untuk saat ini sebisa mungkin kurangi ketika kalian dan pasangan kalian itu
ada benturan atau sering-sering ada perselisihan paham, perbedaan pendapat, kayak agak dikurangi ya, agak dikurangi. Karena apa? Ketika kalian bisa mengurangi perdebatan atau perbedaan pendapat dengan apa namanya pasangan kamu, justru disitulah letak keberuntungan rumah tangga kalian atau energi asmara kalian ya. Lalu di kartu yang kedua, nah di sini agak kencang ya. Di kartu yang kedua, di sini agak kencang ya. Di kartu kedua, justru di sini kamu diminta untuk tidak terlalu mendengar opini-opini orang lain ya. Kamu dengarkan saja intuisi dari sendiri. Dan satu hal lagi, mulai saat sekarang, ini saat ini ya, jam berapa sekarang? Jam 8:43. Ini kamu diminta untuk tegas. Artinya tegas gini, bukan menyuruh atau meminta kamu untuk jaim atau kamu jahat kepada orang, enggak. Maksudnya kamu harus lebih tegas. Mana nih yang kira-kira datang ke kehidupan kamu sifatnya toksik? Untuk saat ini kamu cut off dulu ya. Mana yang kira-kira itu layak untuk kehidupan kamu, boleh kamu terima. Artinya kamu harus tegas, mana yang tulus, mana yang modus, yang datang hanya ingin memanfaatkan diri kamu saja, atau yang datang hanya memikirkan kepentingan dia sendiri tanpa memikirkan kamu. Itu untuk saat ini cut off dulu. Kamu diminta untuk fokus kepada diri sendiri, fokus pada keluarga dulu ya. Lalu yang terakhir, nah ini, kalau kamu bisa melakukan hal ini, ya kalau kamu bisa melakukan hal ini, satu, baik-baiklah kamu dengan pasangan kamu, ya, jaga energi rumah tangga, jaga hubungan kamu dengan, jaga, ada telepon, kebiasaan. Nah, ini mesti dijaga energi positifnya. Lalu kedua, kamu juga harus harus bisa menjaga circle kamu ya. Lalu yang ketiga, kalau misalkan mampu menjaga diri kamu, rumah tangga kamu dalam posisi bagaimana sih agar positif energinya, intinya kayak gitu. Maka yang terjadi adalah ini, rumah tangga kalian dan kalian sendiri itu akan mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan ya. Jadi ini pesan semesta melalui energi leluhur kalian, meminta kalian itu untuk betul-betul menjaga diri kalian, rumah tangga kalian agar selalu positif. Hindari adanya pertengkaran, hindari adanya perdebatan dulu. Apalagi kalau kalian sampai sharing-sharing kepada orang lain ya. Nggak usah terlalu curhat mengenai hal-hal pribadi atau rumah tangga kepada orang. Stop dulu ya. Karena sekarang ini kalian lagi menuju, nah raih aja ini, jangan sampai tidak resonate. Diraih saja ya, karena akan ada anugerah buat kalian. Syaratnya 2 itu ya, oke ya.